Nabila Al-Jufri selaku simpatisan FPI tahun 2019. Saya mengetahui rencana pembuatan bom yang direncanakan oleh Habib Hussein Al-Hasni dan kelompoknya yang merupakan anggota Laskar FPI dan simpatisan FPI. Bubarkan PKI! Bubarkan PKI! Takbir! Kami datang aksi damai untuk menolak adanya pelantikan PWILS di Jabodetabek. Kenapa? Karena PWILS adalah ormas yang selama ini memecah belah umat Islam. Memecah belah bangsa, mengadu domba sesama anak bangsa. Tapi bohong. Siapapun yang ingin mencoba-coba memecah belah bangsa, siapapun yang ingin memprovokasi, menebar kebencian sehingga bangsa terpecah belah, umat terpecah belah, siapapun akan saya ratakan. Pembohong, kau pembohong. Mana wartawan? Kalau mau ditimbang cintanya kami dengan cintanya PWI kepada Indonesia, lebih berat cinta kami kepada bangsa Indonesia daripada PWI. Bahar, kata-kata mutiara kampungan lu itu sudah nggak laku, Her. Simpen aja buat Kibin. Kibin lo yang mangguk-mangguk aja. Walau telek ayam lo bilang roti goreng. Bagi kami rakyat Indonesia sudah cukup melihat kebusukan. Kebusukan yang keluar dari mulut lo itu. Logikanya, mana ada orang yang numpang tidur di rumah orang. Lalu besoknya lu bilang sama yang punya rumah, aneh lebih sayang rumah ente daripada ente yang punya rumah. Omongan lu bener-bener lucu, Har. Lu bilang lebih cinta negeri ini dibanding orang-orang PWILS. Psikologinya orang numpang, memang gitu, Her. Bisanya cuman klaim-klaim saja. Beda dengan orang yang memang punya dan memiliki. Soalnya kalau orang yang punya dan pemilik itu nggak perlu klaim. Klaim ini milik saya, karena sudah punya bukti kepemilikan dan terbukti telah merawat dan menjaganya. Intinya, kalau perkataan maling itu modus, Her. Paham lu? Udahlah. Kalau numpang mah, numpang aja. Gak usah sok lebih ini itu. Lagian, kelompok lu itu kan dah biasa main klaim-klaim aja kan? Lu tuh mestinya bersyukur dan berterima kasih kepada kakek moyang kami, orang Indonesia pribumi yang ngasih leluhur lu tempat numpang di Indonesia. Dasar lu gak tahu diri. Sudah dikasih numpang malah bikin rusuh dan keributan terus. Sekarang gue jadi mikir, dulu kakek moyang kalian, Habib-Habib itu banyak yang bikin onar di negeri ini. Lah sekarang, diterusin cucu-cucunya juga bikin onar juga di negeri ini. Ini fakta, Her. Kalau lu nggak percaya, nih, gua kasih videonya. Jangan lupakan sejarah. Berikut adalah beberapa peristiwa sejarah yang berkaitan dengan tokoh-tokoh yang disebut Habib di Indonesia. 1825, Pangeran Diponegoro ditangkap setelah dibujuk oleh Habib Ibrahim Ba'abut untuk menghadiri undangan Jenderal de Kock. 1888, Habib Utsman bin Yahya, setelah berdiskusi dengan Van den Berry dan Snouckhoer Gronje, mengeluarkan fatwa Bughot yang ditujukan kepada para kiai dan santri di Banten. Peristiwa ini dikenal sebagai Geger Cilegon, yang mengakibatkan banyak ulama, kiai, dan santri Banten menjadi korban. 1928, Belanda membentuk Rabithah Alawiyah sebagai tandingan Nahdlatul Ulama, NU, yang berdiri pada tahun 1926. Belanda memerintahkan para habib untuk masuk ke masyarakat dan pesantren guna membendung pengaruh para kiai Nusantara. 1948, Habib Musa Al-Munawar, Muso, melakukan pemberontakan dengan mendirikan negara Indonesia Soviet di Madiun, yang menyebabkan banyak kiai dan santri menjadi korban. Masa agresi militer Belanda II. Habib Hamid Al-Qadri, yang dikenal sebagai Sultan Boneka Pontianak, menerima medali kehormatan dari Belanda dan diangkat sebagai ajudan resmi Ratu Wilhelmina untuk kawasan Hindia Belanda, sementara para pejuang Indonesia berperang melawan Belanda. 1965, Habib Muhammad Al-Aidid, DN Aidid, pemimpin PKI, memimpin pemberontakan yang dikenal sebagai tragedi G30S PKI. 1965, Habib Sofyan Barakbah dan Habib Fahrul Barakbah diduga melakukan pembantaian terhadap ribuan ulama dan santri di Kalimantan. 1985, Habib Hussein Ali Al-Habsyi dan Habib Abdul Qadir Al-Habsyi, dibantu oleh Habib Muhammad Al-Jawad dan Habib Ahmad Muladawila, terlibat dalam pengeboman Candi Borobudur.
1998, Habib Rizik Syihab ditunjuk oleh Wiranto atas perintah Soeharto sebagai Ketua Pam Swakarsa untuk menghadapi demo mahasiswa. Pelantikan Pam Swakarsa dilakukan di Masjid Istiqlal, Jakarta, dan kemudian organisasi ini berubah menjadi Front Pembela Islam, FPI. Indonesia adalah warisan leluhur bangsa yang harus kita jaga, yang akan kita wariskan kepada anak cucu-cucu kita nanti. Sampai di sini, paham saudari? Kalau belum paham juga, nih gue tambahin video mantan anggota FPI yang ditangkap polisi karena terlibat aksi pengeboman di beberapa daerah. Simak ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nabila Al-Jufri selaku simpatisan FPI tahun 2019. Saya mengetahui rencana pembuatan bom yang direncanakan oleh Habib Hussein Al-Hasni dan kelompoknya yang merupakan anggota Laskar FPI dan simpatisan FPI. Saya pernah diperlihatkan video uji coba pembakaran sedikit bahan peledak oleh Bambang di rumah saya di Bandung. Saya menyetujui untuk mencari dukungan kepada DPW Kabupaten Bandung atas nama Ustadz Budi Setiawan dan memberitahukan bahwa pembuatan bom dengan dana Rp500.000. Saya pernah menyampaikan kepada DPD Jawa Timur yaitu Habib Ali tentang perencanaan melakukan aksi ini untuk wilayah lain, wujud pembelaan terhadap kezaliman pemerintah terhadap para ulama. Saya mengetahui pembentukan tim senyap di Bandung yang dipimpin oleh Abah Asep selaku Laskar FPI DPC FPI Pengalengan yang beranggotakan 1. Angga, 2. Dedi, 3. Rijal, 4. Saiful. Sasaran peledakan yaitu pom bensin Pertamina milik Cina, pipa gas Pengalengan, dengan tujuan untuk melakukan aksi teror kepada pemerintah sebagai wujud protes. Sebagai wujud protes penangkapan Habib Rizik Syihab dan pembubaran FPI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FPI dibubarkan karena apa? Berapa triliun FPI telah korupsi? Berapa banyak orang yang dibunuh oleh FPI? Dan ketika itu terjadi hampir tidak ada pembelaan. Padahal ini ada tanda-tanda kebangkitan PKI yang semakin mewujud. Gelombang-gelombang yang mengarah kepada pembakaran sekolah dan pesantren. Tanggal 27 bulan Februari 2022, perguruan Muhammadiyah di Cimetuk, Ciluring, Banyuwangi itu pelangnya digergaji. Awal tahun 2021, masjid dan sekolah pesantren Muhammadiyah dibakar di Lamongan, Jawa Timur. Perguruan Muhammadiyah di Mandailing, Natal sudah 5 kali dilempari bom tanpa ada yang mempersoalkan.